Hadir. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita periksa kondisi kelasnya dulu ya. Coba berdiri dulu. Gimana kondisi kelasnya? Ada rapi? Sudah. Kelasnya dirapin dulu. Coba. Ya, ada semua. Baik, udah semua ya? Udah. Oke, silakan dulu. Oke. Siapa yang tahu tujuan dari surat menyurat? Aku dulu. Untuk menyampaikan informasi. Untuk menyampaikan informasi. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kita hari ini akan belajar surat menyurat pada surat dinas ya, atau surat resmi. Baik, Ibu bagi contoh surat resmi ya. Kalian cermati, kalian baca. Nanti kita simpulkan bersama ya. Oke, cermatin ya. Diharapkan siswa peserta didik itu mampu mengidentifikasi, memahami pengertian dari surat dinas. Kemudian yang kedua, juga pembelajaran dari surat dinas yaitu siswa mampu mengidentifikasi struktur ciri-ciri dari surat dinas. Dan yang terakhir, kalian bisa menuliskan surat dinas. Untuk materi surat dinas itu ada 3 poin yang harus kalian pahami, kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Yang pertama tadi pengertian, terus yang kedua ada tujuan, terus struktur, terus yang terakhir sama ciri-ciri. Jadi nanti setelah ini kalian bisa menulis surat atau surat resmi. Ini bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau dalam lingkungan sekolah itu dalam kegiatan OSIS. Apa itu OSIS? Organisasi siswa intrasekolah. Organisasi siswa intrasekolah. Biasanya nanti kalau ada kegiatan level meeting itu biasanya kalau ada anggaran itu mengajukan dengan surat kepada bendahara. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian surat dinas. Tahu apa itu surat dinas? Nah ini surat, apa itu surat, tahu nggak? Nggak tahu. Pernah kan lihat surat? Surat dinas. Kita hari ini surat dinas ya. Surat resmi atau surat dinas itu adalah surat yang biasanya digunakan dalam suatu lembaga atau organisasi. Jadi dia bersifat resmi ya. Dia bersifat resmi ya. Ya, surat dinas itu adalah surat yang biasanya digunakan dalam suatu lembaga atau instansi resmi. Biasanya dia menggunakan bahasa resmi atau bahasa bank. Ya, masih ini Bang? Fungsi surat resmi atau surat dinas. Poinnya tadi apa? Fungsi surat memberi informasi. Yang pertama, fungsi dari surat resmi itu informatif.
media komunikasi. Yang kedua, fungsinya memberi tahu atau memberi informasi suatu kegiatan. Terus yang ketiga, sebagai alat atau bukti tertulis. Jadi fungsi dari surat dinas itu ada 3. Yang pertama, media komunikasi. Jadi sebelum adanya HP, terus adanya email, terus apalagi contoh dari alat komunikasi? Email, terus WhatsApp kan sekarang, terus Instagram, media sosial lainnya, itu kan fungsinya sebagai media komunikasi. Dulu kita menggunakan surat menyurat. Namun sekarang ini surat menyurat itu kenapa masih digunakan? Karena surat menyurat itu sebagai bukti atau alat tertulis. Jadi kalau lewat WhatsApp itu kalau dia pakai pesan sementara nanti hilang, ya kan? Tapi kalau surat itu mesti ada bentuknya, wujud tertulisnya, ya. Terus yang kedua, memberi informasi suatu kegiatan, ya. Yang poinnya yang memang memberikan informasi, ya. Yang ketiga itu sebagai alat atau bukti tertulis, ya. Kalau sini apa? Ya. Oke. Ya, struktur dari surat resmi, ya. Yang pertama itu ada kepala surat, atau biasanya disebut dengan kop surat. Fungsi dari kop surat itu sendiri apa? Untuk mengetahui ini surat ini dari mana, ya. Pasti kan kalau di kop surat itu ada nama lembaganya, misal SMP Negeri 1 Gunung Lindung, tempatnya di mana, kalau nggak biasanya pertemuan, terus ada emailnya atau nomor telepon dari instansi itu sendiri. Jadi kop surat itu fungsinya untuk mengetahui surat itu datangnya dari lembaga apa, dari instansi mana, ya. Yang pertama struktur tadi, struktur surat resmi. Yang pertama ada kepala atau kop surat. Fungsinya apa tadi? Sebagai identitas. Yang kedua ada nomor surat. Biasanya kalau untuk lembaga resmi itu mesti ada nomor surat. Yang kedua nomor surat. Fungsinya untuk apa nomor surat? Untuk mengetahui sudah berapa banyak surat yang dikeluarkan oleh lembaga itu. Untuk mengetahui berapa banyak surat, biasanya kan ada yang sampai 100, bahkan itu tergantung berapa periode yang terisi. Biasanya ada satu tahun jabatan, kayak OSIS itu 1 tahun jabatan, gitu. 1 tahun jabatan berarti tahun itu berapa kali ngirim surat. Bisa dipahami untuk kalau surat? Bisa. Fungsinya apa tadi? Berapa banyak surat dikeluarkan? Ya, ada tanggal surat di sini, yaitu tanggal pembuatan surat, ya. Tanggal pembuatan surat. Jadi semisal mau ngirim surat ke kepala sekolah, OSIS mau ngirim surat ke kepala sekolah, gitu. Buat kegiatan tanggal 20 Juni. Nah, dibuatnya kapan? Semisal mau dikirim tanggal 17 Juni. Gitu. Nanti kalau dibuatnya tanggal 16, ditulisnya tanggal 16 atau enggak ditulis ketika tanggal berkirim. Nah, ya. Kan? Tadi dari yang kalian mencermati surat yang ibu kasih
agar kita pelajari ini, kalian diskusiin dengan teman sebangku kalian. Ya, dengan teman sebangku kalian, mana bagian suratnya, mana bagian nomor, isi, terus apa namanya pembukaannya ya. Udah semua, udah mencermati surat tadi ya, udah dicatat mana bagiannya dari struktur surat resmi atau surat dinas, kepalanya mana, kepalanya mana, itu udah semua ya. Baik, siapa yang mau presentasikan duluan dari dengan teman sebangkunya? Oke, mari silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kami mencermati surat tadi, kami menentukan itu jelas sebagai berikut. Yang pertama, surat. Jalan Raya Desa Kecamatan Gunung Kidul, Lampung Timur. Nomor 08583034 atau yakni nomor 17/BP/SMP/12 nomor 5. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat. Ini ya contoh tadi dari surat yang dikasih tadi, hasil mencermati dari kawan kalian itu udah jelas ya, kop suratnya yang mana, terus nomor suratnya yang mana, lampirannya mana, pembukaannya mana, udah jelas ya yang mana bagian-bagiannya, udah sesuai dengan apa yang materi yang kita pelajari tadi ya. Oke, dihapus buat teman-teman. Oke, silakan. Oke, udah selesai ya materi kita hari ini. Coba ibu tanya, apa materi kita hari ini? Surat dinas. Oh, surat resmi. Apa itu surat resmi atau surat dinas? Surat dinas adalah surat yang digunakan dalam suatu lembaga resmi. Selanjutnya, sebutin satu. Siapa yang bisa struktur dari surat dinas? Oke. Surat ada lagi? Nama surat ada lagi? Kalau pembuatan surat. Oke, kalau pembuatan surat. Terus selanjutnya, fungsi surat sebagai identitas lembaga. Oke, bagus. Coba berikutan. Ya, Bu. Oke, udah paham semua ya untuk materi kita hari ini. Yakin ibu cukupkan di sini untuk kita bisa coba dipimpin untuk mendengar kemudian berdoa